Isi ulang baterai gadget, jangan lupa baterai iman ya. Belajar Alkitab yuk. Yuk, hari ini kita belajar dari mana ya? Kita akan mempelajari dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kira-kira apa yang menarik dari chapter ini? Kejadian ini sangat menarik buat aku karena dari judulnya saja sudah terlihat apa yang membuat kita menarik. Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, karena kita sudah baca tadi, mungkin kita akan coba melihat apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh ayat ini kepada kita. Bahkan apa yang ingin disampaikan penulis dan Tuhan sendiri. Pesan apa yang ingin Tuhan kita ambil, kita dapatkan melalui pasal ini. Oke, kita akan mulai mungkin. Ya. Dari ayat 1 yang paling menarik perhatianku adalah kata-kata pertama. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Di sini dibilang bahwa ular adalah binatang di darat yang dijadikan paling cerdik oleh Tuhan. Oke. Ular di sini bisa ular benaran ya, tapi ular juga diumpamakan seperti setan. Dan kalau kita baca lagi di ayat 1 itu sampai selesai, setan berkata seperti ini atau ular berkata seperti ini kepada Hawa. Tentulah Allah berfirman, seperti yakin sekali ya, tentulah. Betul. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan bertanya tapi menjebak. Iya. Yang ada sebenarnya dia membalikan fakta, kebenaran yang ada ya. Dan sebenarnya bukan dia tidak tahu Alkitab ya, bukan dia tidak tahu apa yang tertulis, tetapi dia sengaja untuk memutarbalikkan. Jadi kalau kita tidak memahami kebenaran akan sangat mudah untuk tertipu ya. Oke, mungkin selanjutnya ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Oke, next. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ada yang salah nggak di ayat ini? Kalau aku baca dari Kejadian 2, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa ataupun raba buah itu. Hanya dibilang jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Ya. Bukan kalau diraba ya. Betul. Jadi apa yang terjadi di sini? Hawa sepertinya menambahkan kata-kata itu. Carlota. Kalau setan tadi memutarbalikkan fakta, kalau Hawa menambahin. Bagaimana kalau kedua-duanya? Bahaya. Setan sindrom. Kemudian ayat 4. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Next sampai ayat 5. Oke, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di ayat 4 itu dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Apakah benar seperti itu? Kalau di Kejadian 2 dikatakan kamu akan mati. Allah mengatakan ketika kamu makannya, kamu akan mati. Itulah menjadi pertanyaanku yang paling besar. Kenapa tidak mereka mati ya? Iya. Oke. Kalau kita baca sebenarnya di ayat 16 itu, pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Lalu kenapa Adam mencapai umur sampai 930 tahun? Nah, penjelasan untuk ini mungkin kita bisa umpamakan seperti seseorang yang kena hukuman mati ya. Seseorang yang dihukum mati, katakanlah dia pengedar obat, dihukum mati, dan pada saat itu palu ketuk meja, hukumannya hukuman mati. Apakah pada hari itu langsung dia dihukum mati? enggak juga. Lalu apa yang terjadi? Mungkin itu hanya kayak putusan aja kali ya dari si hakim bahwa kamu akan dihukum. Yes, karena kamu sudah berdosa. Jadi sebenarnya adalah hukuman mati itu ditetapkan pada hari mereka memakannya. Tapi apakah mereka akan mati akhirnya? Pasti akan mati. Kalau seandainya mereka tidak jatuh ke dalam dosa atau tidak memakan buah, apakah mereka akan mati? tentu tidak. Tidak. Oke. Jadi ketika pada hari kamu memakannya kamu akan mati, artinya keputusan tentang kematian mereka dijatuhkan. Dan kelima, dikatakan mereka akan sama seperti Allah. Apakah benar mereka sama seperti Allah? Mungkin yang dimaksud di sini adalah bahwa mereka akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi apakah secara power, secara knowledge, apakah mereka menjadi sama seperti Allah? Sepertinya tidak.
Tidak ya, justru semakin menurun. Justru ketika mereka tidak berdosa, mereka sempurna. Tetapi ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, secara fisik, secara pengetahuan dan kemampuan pun mereka menurun. Dan sebenarnya ketika ular itu menawarkan kepada mereka ide tentang menjadi sama seperti Allah, sebenarnya itu keinginan setan sendiri, ya. Ular itu sendiri atau iblis itu sendiri yang ingin seperti Allah. Bagaimana kita tahu? Contoh di dalam Alkitab ketika Yesus dicobai, apa yang dia katakan? Sembahlah aku, maka aku akan memberikan seluruhnya kepadamu. Dia ingin sekali disembah sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang terjadi saat ini ya. Ada banyak orang yang ingin bukan disembah mungkin, tapi diagungkan, diakui, dipuji. Ya, kalau kita lihat cara-cara dunia menghargai diri buat patung dan yes, disorakin, you are great, kamu hebat, kamu keren gitu ya. Dan sepertinya sangat sulit untuk menerima penolakan atau ketika orang tidak menghargai kita. Betul. Dan ya, sebenarnya kesombongan diri itu adalah juga salah satu setan sindrom. Jadi kata dari kita dalam malam ini adalah setan sindrom. Yes. Oke. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kena. Jadi kenapa kira-kira Adam yang sudah tahu bahwa itu tidak boleh dimakan tapi dia tetap makan? Rasa sayangnya kepada istrinya? Rasa sayang, rasa cinta yang berlebihan. Dia takut dipisahkan dengan Hawa. Dan akhirnya dia memilih Hawa daripada Tuhan. Dan sepertinya banyak juga Adam-Adam yang seperti itu sekarang. Bahaya. Membelakangi Tuhan dan menghadap Hawanya. Oke. Terus apa yang terjadi? Ya. Welcome to the world. Ya seperti itu ya. Jadi terkadang manusia begitu ya. Ketika mereka merasa saling mencintai, mereka bisa melakukan apapun untuk bersama. Betul. Tetapi at the end mereka menyesali akan keputusan itu. Oke, ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apakah sebelumnya mereka telanjang? Mungkin yang dimaksud di sini bukan telanjang, tapi karena mereka kan selama ini ditutupi oleh kemuliaan Allah. Dan begitu mereka tidak ada kemuliaan Allah itu, mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki baju. Yes. Kalau kita lihat di Mazmur 104 ayat 1-2, pakaian manusia itu adalah sinar kemuliaan atau terang Allah yang menutupi kita, bukan baju seperti yang kita pakai saat ini ya. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, baju itu hilang. Karena itu hanya dipakai orang-orang yang sempurna, yang tanpa dosa. Jadi ketika mereka kehilangan kemuliaan Allah ya selesai. Betul. Ya. Oke, dan di ayat 7 ya tadi, dan mereka mengambil pohon ara untuk jadi cawat katanya ya. Dan ini adalah sebenarnya konsep manusia. Ketika manusia berpakaian, lihatlah, mereka cenderung hanya menutup apa yang perlu ditutup. Dan sebenarnya ini bukan konsep Alkitab ya, bukan konsep Tuhan tentang cara berpakaian kita sebagai umat Tuhan. Dan saya kadang sedih melihat bahwa orang mengatakan bahwa tidak peduli apa yang saya pakai, yang penting hati saya gitu ya. Tidak peduli dia terlihat kemana-mana, maksudnya tidak berpakaian tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk dia pakai, tapi dia selalu mengatakan yang penting hati saya, seperti itu ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa Tuhan memiliki konsep sendiri tentang cara berpakaian kita sebagai umat-umat Tuhan, dan kita akan lihat nanti di bawah ya. Oke. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka, manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Salah satu akibat dari dosa adalah rasa takut. Betul. Padahal tadinya mereka bergaul erat itu dengan Tuhan. Bayangkan ketika Tuhan datang ke taman, seperti seorang teman yang datang, tiba-tiba mereka yang tadinya gembira sekarang sudah bersembunyi. Benar, seperti ketakutan, tidak mau bertemu. Yes.
Ayat 9. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kira-kira Tuhan tahu nggak di mana mereka? Seharusnya Tuhan tahu. Kenapa Tuhan panggil? Mungkin untuk membuat mereka mengatakan kenapa mereka bersembunyi. Iya, sebenarnya kalau seandainya mereka datang dan mengakui itu langsung ke Mungkin. Tuhan, maafkan saya Tuhan, maafkan kami bersalah, mungkin ceritanya akan beda. Tetapi gantinya untuk datang malah menyembunyikan diri. Iya. Dan kita sering seperti itu ya. Ketika kita ketika kita berbuat salah, kita malah menyembunyikan diri. Ya. Kemudian ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon buah yang kularang engkau makan itu?" Jadi setelah tadi akibat dari dosa itu ketakutan, bersembunyi, kehilangan kemuliaan Allah, apalagi yang akibatnya? Ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Jadi tadi kehilangan kemuliaan Allah, takut, bersembunyi, dan ini saling menyalahkan. Ya, Sedih itu ya. masih di awal loh, masih awal banget ini. Udah ini akibatnya, akibat dosa. itu. Iya. Kemudian ayat 13. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Allah menanya Adam persalahkan siapa? Hawa. Allah menanya Hawa, siapa yang dipersalahkan? Ular. Untungnya ularnya nggak Nggak mempersalahkan bisa siapa ngomong. lagi. Tapi di sini dia bicara tuh. Iya. Tapi dia tidak mempersalahkan siapapun. Oke, ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Padahal tadinya dia tidak menjalar ya, dia bisa terbang ya. Dia bisa terbang. Tapi akhirnya binatang yang paling Dan dia menjijikan. kayaknya punya kaki deh. Kayaknya dia punya kaki juga di si ular itu. Aha. Jadi binatang yang cantik tadinya menjadi binatang yang Paling hina. paling menjijikan. Iya. Oke, itulah akibat dari melanggar hukum Tuhan ya. Ayat 15. Ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Agak ribet ya ceritanya. Siapa keturunan perempuan itu? Manusia? Yesus. Iya. Yes. Dan ular dan setan ini di pihak musuh ya. Jadi dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala. Kepala Iya. siapa? Kepala ular. Dan ular itu akan meremukkan tumit Manusia. Yesus. Ya. Oke. Kira-kira mana yang lebih parah? Diremukkan tumit atau diremukkan kepala? Kepala. Kalau kepala diremukkan nggak mungkin hidup ya. Iya. Kalau kaki masih Bisa berjalan, walaupun mungkin ya, maksudnya masih bisa Tanpa melakukan kaki pun, aktivitas. Iya, yes, masih tanpa bisa kaki melakukan pun kita aktivitas bisa- yang lain. kita bisa hidup tanpa kaki. Betul. Ya. Apakah ini sudah terjadi? Sudah? Kapan ular itu meremukkan tumit keturunan perempuan itu atau Yesus? Pada waktu Yesus disalibkan? Yes. Dan karena Yesus bangkit, itulah Kepalanya. itulah makanya dikatakan hanya tumitnya. Iya, Ya, betul. karena Yesus masih bangkit. Betul. Yesus bangkit. Lalu apakah keturunan perempuan ini atau Yesus sudah meremukkan kepala ular? Seharusnya pada waktu Yesus disalibkan itu sudah. Hukuman itu ya, Iya. dimeteraikan. Benar. Kamu akan diremukkan, kepalamu akan diremukkan. Tetapi belum diremukkan ya, karena itu akan terjadi ketika Yesus datang ketiga kalinya, di mana setan akan dimusnahkan dan seluruh manusia Oke. yang tidak mengasihi Tuhan. Ya. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Karena manusia itu atau perempuan itu yang pertama kali berdosa, hukumannya adalah secara fisik ya, Iya. dan akan susah melahirkan. Dan Betul. itu tidak ada yang bisa menyangkal itu sampai sekarang ini. Ayat 17. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Oke, that's enough. Jadi hukuman wanita tadi akan susah melahirkan, hukuman Iya. pria Akan bersusah payah untuk mencari makan, hidup, rezeki. Tapi yang saya lihat di sini justru perempuan menanggung dua-duanya. Ya, that's the stupid woman. Ya karena akhirnya dia Udah susah susah melahirkan, susah bersusah payah cari makan. rezeki. Padahal pria tidak pernah susah melahirkan. Itulah ironi. Yes, karena ya upah dosa akibat dosa ya, karena perempuan itu duluan jadi dia menanggung lebih banyak ya. Kemudian ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Oke, ini yang saya bilang tadi, ketika Tuhan membuat pakaian itu dia bilang coat. Coat itu apa sih? Kayak mantel panjang yang Tapi- ditutup dari atas sampai ke mata kaki atau kayak ke betis. Di bawah lutut ya. Iya, Jadi kira-kira sopan nggak itu? sangat. Padahal manusia tadi buat cawat ya, Ya, serasa di pantai. Ya, jadi sebenarnya konsep manusia tentang berpakaian itu cawat. Tetapi konsep Allah tentang pakaian itu apa? menutupin dari atas sampai Coat, ke bawah. dia Iya. mantel. Apa? Mantel? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi Jaket. ya, jadi sebenarnya cara berpakaian kita di dalam Alkitab itu ada, dan itu yang diinginkan Allah. Dan kemudian di ayat 21 ini salah satu sebenarnya ayat nubuatan, salah satu yang paling awal, di mana dikatakan bahwa Tuhan, kira-kira siapa yang membuat pakaian? Tuhan ya. Tuhan membuat pakaian untuk mereka. Apa yang terjadi ketika pakaian itu dari mana? Dari kulit binatang, Binatang apa kira-kira? domba. Yes, domba. Jadi Tuhan memotong, ada pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Dan pakaiannya itu dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan ini sebenarnya satu konsep yang kita harus pahami di ayat 7. Ketika mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka menggunakan pakaian yang mereka buat. Tetapi Tuhan datang dan memberikan mereka pakaian yang maksudnya adalah mereka kehilangan kemuliaan Allah, tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan kemuliaan itu, pakaian kebenaran itu, terang itu kepada mereka suatu saat nanti. Dan saya melihat di sini kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Manusia yang berdosa, Allah yang menjadi korban ya, dan mencari solusi. Karena manusia kalau dibiarkan tidak akan binasa, tidak ada yang bisa dilakukan ya. Dan apakah ini sudah terpenuhi? Apakah sudah tergenapi? Iya. Jadi ini adalah nubuatan, salah satu nubuatan yang paling awal di Alkitab ya, bagaimana domba disembelih, ada kematian pada hari itu. Karena walaupun manusia itu sudah diputuskan akan mati, tapi itu tidak memberikan solusi. Tidak akan memberikan solusi, hanya kematian Tuhan. Karena dosa itu bukan masalah besar dan banyak. Dosa itu sesuatu yang menjijikkan di hadapan Allah, yang tidak mungkin maksudnya bisa mendekat kepada Allah. Hanya satu jalan untuk menghubungkan surga dengan dunia, yaitu dengan kematian Tuhan ya, dengan kematian Yesus sendiri. Mungkin selanjutnya Ayat 22 masih ada yang menarik di sini di ayat ini. sangat. Coba. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu untuk memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi aku lihat di sini kalau Tuhan tidak mau dosa itu terus-terusan ada, terus-terusan hidup, dan terus-terusan ada di muka bumi ini. Makanya Tuhan tidak mau mereka makan lagi dan mereka tetap hidup untuk selama-lamanya. Terbayangkan nggak kalau kita umur hidup harus terus dengan dosa itu? Tidak ada solusinya. Iya. Dan akhirnya Menderita. iya, itu yang Tuhan tidak bisa melihat itu. Itulah kebaikan Tuhan ya. Kalau dilihat secara keseluruhan mungkin sampai akhir itu ya, bahwa Tuhan tidak ingin manusia itu untuk hidup selamanya, karena itu akan memperpanjang penderitaan ya. Benar. Oke. Secara keseluruhan apa sih yang Ngana dapat dari pelajaran malam ini?
Satu yang aku paling perhatikan di sini adalah bagaimana Tuhan punya kasih ya. Kasih. Bahkan Tuhan, walaupun Tuhan tahu mereka sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang. Memberikan solusi. Dan bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada kita, mencari, bahkan memanggil. Dia ini jadi kayak keinget sama lagu anak-anak yang apa? Tuhan mengetuk pintu. Jangan lupa kita pernah ada tahu lukisan yang dimana pintu itu diketuk sama Tuhan tapi tidak ada kenop pintunya. Karena hanya kita yang bisa membuka pintunya. Jadi kalau kita mau membuka hati kita, Tuhan akan terus memanggil kita. Dan bagaimana kita mau datang sama Tuhan, itu sih. Mungkin pelajaran juga sih bagi saya. Contohnya di ayat ini diceritakan bagaimana manusia itu berdosa dan mereka justru bersembunyi dari Allah. Dan yang Allah lakukan kayak datang menyelesaikan masalah itu. Dan sebagai manusia seringkali saya justru sebaliknya, ketika seseorang melakukan kesalahan, yang saya lakukan ya melakukan kesalahan lagi, seperti menyerang orang itu dengan cara saya. Tetapi hari ini sih Tuhan menunjukkan bagaimana kasihnya Dia kepada manusia. Walaupun manusia berdosa, Dia malah rangkul, dikasih solusi. Enggak kamu sudah bersalah bla 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 bla, nggak seperti itu ya, nggak kayak manusia yang suka awas gitu ya. Hari ini kau maafkan, besok awas, kira-kira seperti itu. Terus saya juga melihat di sini bahwa tidak peduli yang seperti Ngana bilang, tidak peduli seberapa besar dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia punya solusi. Kalau kita datang kepada Yesus, Dia punya solusi ya. Dan ya kasih sih yang saya lihat, kasih yang luar biasa. Dan terlepas dari semua kesalahan kita itu, terlepas dari semua kejahatan kita itu, ketika kita datang kepada Tuhan, dengan pertobatan ya. Karena orang sering mengatakan ya udah datang aja kan sudah diselamatkan. No, kalau tidak ada pertobatan tidak ada keselamatan. Mungkin satu yang paling mengena di situ adalah kalau kita tidak dengan sepenuh hati tulus mau mengakui bahwa kita bersalah, Tuhan yang memanggil pun mungkin kayak kok jadi seperti ini. Cuma maksudnya sekalipun kadang-kadang orang mungkin berpikir aku udah berdosa dan aku udah nggak bisa datang kepada Tuhan. Justru di saat kita mengakui bahwa kita berdosa, Tuhan di situ sangat bekerja dan pingin banget untuk memanggil kita untuk tetap datang sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan ingat, ketika seseorang datang kepada Tuhan, seorang perempuan dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yes, it doesn't mean kalau kita sudah datang kepada Tuhan and then bebas melakukan apa yang kita harus lakukan. No ya. Jangan kembali ke masa lalu. Iya. Tidak Justru dari situ kita hidup baru. Amin. Ya. Jadi itu pelajaran yang kita dapat pada saat ini ya, dan merasa terberkati dengan pelajaran ini bahwa Yesus mengasihi kita dan Dialah solusi dari setiap pergumulan kehidupan, dari setiap dosa, karena di dalam Dia ada pengampunan. Amin. Gitu ya. Thank you Kareni. Itu yang kita bisa share saat ini, dan semoga lain kesempatan kita bisa sharing lagi dan kita bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you.